sehingga banyak peristiwa-peristiwa kecelakaan yang menyebabkan tenggelamnya kapal-kapal dagang mereka. Ya, nah ini ternyata terjadi di masa Rasulullah, banyak kematian kecelakaan akibat adanya peristiwa tenggelam. Dan juga banyaknya reruntuhan. Ya, karena tanah di Arab itu rata-rata adalah bebatuan, gunung-gunung begitu. Ini kadang-kala ada peristiwa longsor, ya, batu-batuan kemudian menimpa seseorang, ya. Tapi ternyata hari ini peristiwa kecelakaan itu tidak hanya dua itu saja. Maka ulama meluaskan bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi seiring dengan perkembangan yang moda transportasi yang semakin canggih, orang gak cuma lewat jalur darat, gak cuma lewat laut, tapi lewat udara. Ini kadang-kala ada kecelakaan udara, kecelakaan di laut, kecelakaan di darat. Ya, yang ini ternyata ada di setiap peristiwa yang ada di sekeliling kita sekalian. Baik itu menimpa barangkali saudara kita maupun menimpa ya orang lain ketika mengalami peristiwa yang menyebabkan beberapa orang saling mewarisi itu meninggal dunia jadi bersamaan. Nah, ternyata Islam ini Masya Allah menjaga setiap hak-hak seorang lain, ya, menjaga setiap hak seorang muslim, termasuk masalah harta si mayit ini mau dikemanakan. Ya, maka hari ini Insya Allah kita akan melihat bagaimana kaidah ulama ya tentang bagaimana membagi harta warisan kalau terdapat kasus kecelakaan yang menimpa orang yang saling mewarisi nyaris meninggal dunia bersamaan, di mana para ulama menetapkan dua kaidah terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut kematian akibat adanya kecelakaan, baik itu tertimpa reruntuhan, ya, kecelakaan di laut, di jalan tol, di pesawat dan lain sebagainya. Pertama adalah ya kaidah ulama menyebutkan orang yang meninggal belakangan akan jadi ahli waris dari orang yang meninggal lebih dahulu. Jadi kalau ternyata dalam kasus ya diketahui seorang ini ya ada beberapa orang yang saling mewarisi tiba-tiba meninggal nyaris bersamaan, diketahui keadaan dengan pasti siapa yang meninggal duluan, siapa yang belakangan. Sebagai contoh misalnya sebuah kecelakaan yang menimpa penumpang sebuah mobil minibus yang mengakibatkan korban tewas di tempat kejadian. Seorang laki-laki supirnya itu ya dan korban luka-luka seorang wanita. Ternyata si supir dengan penumpangnya ini berhubungan mewarisi. Ya, si supir suaminya, yang penumpangnya siapa? Bininya dia. Ya. Nah, ternyata yang meninggal di tempat supir, ya, penumpangnya masih hidup. Korban luka-luka cukup parah dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan menuju rumah sakit dia kemudian meninggal dunia. Maka dalam hal ini diketahui dengan pasti yang meninggal duluan suaminya, yang meninggal belakangan adalah istrinya. Maka istrinya menjadi ahli waris, suami menjadi pewaris. Berarti si istri ini bisa mewarisi harta daripada suaminya meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, sementara kalau kita lihat urutan ahli waris yang masih ada, suami istri punya satu orang anak wanita, ya, si suami masih punya ibu dan 3 saudara laki-laki sekandung, sementara si istri masih punya ayah dan 2 saudara perempuan. Jadi suami istri ini punya anak laki-laki perempuan 1, suami masih punya ibu dan 3 saudara laki-laki sekandung, sementara si istri masih punya ayah dan 2 saudara perempuan. Nah, ini bagaimana cara menghitung warisnya? Ketika diketahui siapa yang meninggal duluan, maka meninggal duluan itu kita cantumkan pertama kali. Jadi kasus yang pertama, ya. Misal di sini, kasus kematian pertama adalah suami. Ya. Dia punya ahli waris pertama ibu, istri, anak perempuan, 3 saudara laki-laki sekandung. Kenapa istrinya masih masuk di sini? Hubungan nikah. Enggak, kenapa istrinya masih masuk di sini meninggal? Istrinya sudah meninggal belum? Belum. Udah dong. Kan nyaris bersamaan kan? Meninggalnya beda. Istrinya meninggal, tapi kenapa dicantumkan di sini masuk sebagai ahli waris? Nah, karena pada saat suami meninggal dunia, istri masih hidup, walaupun pada kejahatannya meninggal juga. Jadi syarat yang kedua, kenapa? Karena dia hidup pada saat si pewaris wafat. Ya. Nah, bagaimana bagi warisnya? Ibu berapa? 8. Ibu 6. Ibu masuk setengah. Berapa ibu? 8. Ayo.
Oh, nomor 3. Seperenam. Ya, karena si mayit ini punya anak. Istrinya berapa istrinya? Istrinya berapa? Cuma satu. Ya, cuma satu bininya. Dapat warisnya berapa? Dapat warisnya berapa istri? 6 juga. Seperdelapan. Balik. Ya, jadi ibu sama bini beda bang. Ya, jadi ibu 1/6, istrinya 1/8. Anak perempuan cuma satu berapa? Ayo, wa in kanat suwahidah falahan nisf. Berapa? Setengah bagian. Ya, setengah bagian. Si 3 saudara laki-laki sekandung dapat nggak? Ada nggak kira-kira orang yang menghalangi dia ini, ada nggak? Kemarin kan ada tuh, siapa yang menghalangi itu? Salah satunya anak laki-laki. Ada nggak anak laki-lakinya? Nggak ada. Yang kedua ayah ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak ayah di sini? Nggak ada. Sehingga 3 saudara laki-laki sekandung bisa mendapatkan hak warisnya. Dia mendapatkan sisa namanya. Ya, dalam menghitung waris ini, coba dicari bilangan yang bisa dibagi 6, 8 dan 2 berapa? Itu ibu kandung apa ibu mertua? Ya namanya ibu yang lahirin lah. Kandung si Masa mertua? Ya ibunya si suami bang. Ya ibu suami. Karena meninggal pertama suami, berarti si ibu ini yang melahirkan si suami ini. Kan? Ya. Orang kaya 12M. Kenapa? Orang kaya 12M. 12 M ya? Bisa dibagi 8. Ya coba 6, 8 dan 2. 24. Cari bilangan berapa? 24. 24. Ya ibu kalau disamakan jadi bilangannya per 24, ibu sama dengan berapa? 4. Ya 4 per 24. Ibu 4 per 24, istri 3 per 24, anak perempuan 12 per 24. 4 tambah 3 berapa? 7 tambah 12 19 ini saham untuk ashabul furud teman. Siapa ashabul furud? Orang-orang yang Allah tentukan dapat bagian tetap 1/6, 1/8, setengah. Nanti kalau nggak ada ashabul furud yang lain, nah baru jadi sisa, namanya asabah. Ya, sahamnya ada 24 hartanya misalnya nih. Tapi baru dapat 19, kurangnya berapa? Berapa? 5/24 ini untuk saudara laki-laki sekandung. Nah kita udah dapat saham nih. Ya, dibagi 5/24 dibagi rata, ya 3 saudara laki-laki sekandung. Ya ini saham ini untuk apa? Untuk mengeksekusi harta warisan milik almarhum suami. Ya entah dia mungkin punya kontrakan 100 pintu, ya kan? Dia punya deposito, ya dia punya tabungan, dia punya emas. Nah, ini saham ini nggak berubah. Yang berubah itu apa? Nominal. Ya, nominalnya tergantung berapa. Ya, maka nominal tadi akan dibagi berdasarkan saham-saham ahli waris. Ya. Nah, kemudian kasus kedua. Nanti kalau saudara laki-laki sekarang ini cuma 1, dia dapat segitu. Iya, segitu. Gede kan? Iya, gerak kan? Bini pasti gerak ini. Tapi bininya udah mati antara juga. Ya, dapat dia 5/24 saudara laki-laki sekandung, kalau cuma 1 dapat 5 bagian. Ya, kemarin kan sudah dibahas belum? Hubungan antara saudara sama pernikahan kuat mana? Nasab sama pernikahan kuat mana? Nasab itu gak akan hilang sampai hari kiamat. Kalau pernikahan ada bekasnya. Ya, mantan bini, mantan suami, mantan laki. Kalau mantan anak ada nggak? Nggak ada. Mantan babe nggak ada. Ya sampai hari kiamat. Mantan saudara nggak ada. Makanya nasab itu lebih kuat. Pertama muncul duluan sebelum pernikahan. Ya, yang kedua nasab bisa ngurangin bagian waris. Contoh ya, suami dapat setengah kalau bini mati nggak punya keturunan. Pas punya anak, suami bisa dapat 1/4 dikurangin. Ya, ini penting nih kita pahami antara nasab dengan pernikahan. Ya, kenapa dapatnya banyak? Nasab itu lebih kuat karena dia punya kewajiban juga untuk menafkahi saudara-saudara yang punya garis kekerabatan ini. Jadi saling menafkahi sebenarnya. Ya, oke. Yang kedua, kasus kematian kedua istri, ahli waris. Ya, sebelumnya dia punya harta. Hartanya adalah
1/8 saham atau 3/24 saham warisan dari almarhum suami. Anggaplah misalnya 24 miliar ya. Berarti si istri di samping punya harta pribadi, dia juga punya harta warisan dari suami yang meninggal itu 3 miliar. Ya. Nah, ini buat siapa? Ada ayah, kebetulan dia punya ayah. Kemudian anak perempuan, dia punya 2 saudara perempuan sekandung. Ayah dapat berapa? 1/6. Anak perempuan tadi? Anak perempuan tadi setengah bagian, ya. Nah, sekarang pertanyaan, 2 saudara dapat nggak? Tadi kan saudara laki dapat tuh. Ini saudara perempuan ini dapat nggak? Kenapa nggak dapat? Ada ayah. Hah? Terhalang ayah. Terhalang apa? Ayah. Jadi bukan masalah laki dan perempuan saudaranya, itu karena bagian istri ada ahli waris yang menghalangi orang lain. Siapa? Ayah menghalangi saudara perempuan sekandung, maka dia statusnya menjadi mahjub. Mahjub ini orang yang terhalang atau dihalangi sama ayah, nggak dapat apa-apa dia. Dia ahli waris, tapi statusnya nggak bisa mendapatkan warisan. Nah, sekarang 1/6 kita samain aja dah, 1/6 plus setengah, ya. Jadi ayah dapat 1/6, anak perempuan dapat 3/6, 1 tambah 3 sama dengan 4/6, sisanya 2. Karena tidak ada yang mewarisi lagi kecuali laki-laki yang paling utama adalah ayah, maka ayah mendapatkan bagian sisa juga. Jadi kalau dihitung-hitung ya setengah-setengah ada. Ayah dapat 3/6, anak perempuan dapat 3/6 bagian. Nah, itu ketika kita pakai kaidah pertama, kalau ada di antara 2 orang atau beberapa orang saling mewarisi, meninggal dunia nyaris bersamaan, kita tahu siapa yang meninggal belakangan, siapa yang duluan. Ya, nah bagaimana kasus yang kedua? Kalau ternyata korban tenggelam atau kebakaran, tertimpa reruntuhan, meninggal bersamaan, tidak diketahui mana yang meninggal duluan. Ya, ada kaidah yang kedua, ulama menyebutkan tidak ada hak saling mewarisi antara mayit dengan mayit. Ya, udah meninggal pasti angkat, udah pada meninggal semua, ya, udah gak bernyawa, maka antara mayit dengan mayit tidak saling mewarisi. Sampai mewarisi, ya masing-masing ahli waris yang masih hidup. Ya, kalau tadi kan suami, istrinya masih ada kan, walaupun meninggal dunia, istrinya masih dapat sahamnya. Kebagian tuh buat ayahnya, buat anak perempuannya juga. Ya, nah ini kemudian kalau seandainya meninggal bersamaan, tidak ada saling mewarisi antara mayit dengan mayit. Contoh misalnya, sebagaimana ulama jumhur menyatakan la tawarratha bainahum, tidak saling mewarisi, ya, masing-masing antara mayit dengan mayit, akan tetapi ini diwariskan kepada siapa? Warithathu al-ahya. Ini akan diwariskan kepada mereka yang masih hidup. Jadi ahli waris yang masih hidup. Yang meninggal tadi udah nggak saling mewarisi. Kenapa? Karena dianggap sama-sama meninggal, nggak ada yang tahu mana duluan, mana belakangan. Nah, ini sebagaimana athar, ya, diriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Thabit dari ayahnya berkata, amaroni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu bitawrithi ahlul Yamamah. Aku diperintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membagikan warisan kepada penduduk Yamamah. Ya. Fawaraftul ahya'a minal amwat, dan aku membagikan hak waris orang-orang yang masih hidup daripada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi ada penduduk Yamamah ketika perang banyak yang meninggal dunia, ya, itu ketika diperintahkan untuk membagikan harta-harta warisan kepada penduduk Yamamah ini, ya, ternyata mayit dengan mayit gak ada yang jelas siapa yang meninggal duluan, meninggal belakangan, sehingga beliau yang diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu membagikan harta warisan kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, ini kaidah yang kedua. Sebagai contoh, ya, 2 orang ayah dan anak laki-laki meninggal dunia bersamaan di saat tenggelamnya kapal penumpang di laut. Sama-sama. Diketahui si ayah masih punya istri, anak perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki, dan 1 saudara laki-laki. Sementara si anak masih punya ibu, istri, anak perempuan, 1 saudara perempuan sekandung dan paman. Bagaimana bagi waris? Ya, maka antara anak dengan ayah nggak ada mewarisi. Ya, warisan ayah dibagi kepada ahli warisnya, bagian anak laki-laki dibagi berdasarkan ahli waris yang berhubungan. Bagaimana caranya? Pertama, boleh aja mau dihitung ayah dulu, mau anak dulu, terserah. Karena kematiannya
dianggap bersamaan, ya. Pertama, ahli waris ayah ada istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki sekandung. Ya, bagian istri berapa? Istri punya anak dong. Tadi masa lupa. 1/8, anak perempuan sendirian setengah, cucu perempuan dan anak laki-laki cuma sendirian dapat 1/6. Saudara laki-laki sekandung mendapatkan asabah sisa sama 8, 2 dan 6. Aslul masalahnya adalah yang 24, istri mendapatkan 3/24, anak perempuan dapat 12/24, cucu perempuan dapat 4/24. 4 tambah 12, 16 tambah 3, 19, kurangnya adalah 5/24 untuk saudara laki-laki sekandung cuma sendirian. Ini saham kematian ayah. Kenapa anak laki-lakinya nggak dilibatin? Karena dianggap anak laki-lakinya meninggal juga. Ya, beda sama kaidah pertama, ya. Nah, sekarang bagaimana kaidah yang kedua? Kasus kedua, anak laki-laki dia meninggalkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, paman. Ya, ini kelupaan ada istri harusnya ya. Tadi ada istrinya nih. Tapi nggak apa-apa nih. Ya, anggaplah istrinya nggak ada ya. Ibu dapat berapa? Ibu jangan ketukar dong sama bini dong. Ibu jangan ketukar sama bini. Ibu berapa? 1/6. Anak perempuan cuma sendirian? Setengah bagian. Ya, saudara perempuan sekandung dapat berapa? Dapat sisa dia, disebut dengan asabah ma'al ghair. Dia mendapatkan sisa manakala si mayit itu masih punya anak perempuan, antara anak dengan saudara. Nah, sementara pamannya, bagaimana pamannya, dapat nggak pamannya? Pamannya dapat nggak kira-kira? Dapat nggak? Paman. Paman sama saudara dekat mana? Saudara. Dekat saudara ya. Maka kedudukan paman dapat nggak? Dia nggak dapat bagian pada saat saudara perempuan sekandung jadi asabah. Karena sisa ini nggak bisa dibagi dengan jalur yang berbeda. Saudara sama paman beda jalurnya. Dia dapat sisa buat saudara doang, paman nggak dapat. Walaupun paman ini ahli waris, satu ketika si saudara perempuan jadi ashabul furud, ya, dapat bagian seperti anak perempuan ketika si mayit nggak punya anak, paman bisa mendapatkan sisa. Ya, nah ini ibu 1/6, anak perempuan setengah, saudara perempuan sekandung dapat sisa berapa bagian? Ibu 1/6, anak perempuan 3/6. Ashabul furud 4, ya, sahamnya sisanya berapa? 2/6 untuk saudara perempuan sekandung. Ajib kan nih? Ajib udah. Ya, nah ini yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa al-gharqa wal hadma yang ternyata itu bisa diselesaikan lewat fikih warisnya para ulama. Nah, ini barangkali hal yang menyangkut kalau terjadi kecelakaan yang menimpa beberapa orang yang saling mewarisi. Kita ditanya, kita bisa tahu bagaimana cara menghitung warisannya. Nah, di mana di Indonesia pada kasus kematian yang tidak biasa, itu kalau terjadi pada seorang PNS misalnya, ahlul musibah menerima macam-macam uang duka, uang santunan, uang pensiun, klaim asuransi, uang koperasi cair, ya, uang apa lagi itu, jam sosteknya, dia kan bener kan? Ya, perempuan dapat nggak sih? Enggak ya? Ya, di Indonesia nih, kalau PNS ini, ya. Nah, bagaimana status uang-uang tersebut? Apakah semuanya jadi warisan? Ya, coba kita urutkan. Bicara tentang harta warisan itu menyangkut kepemilikan yang dimiliki si mayit semasa hidupnya. Berarti kalau dimiliki lepas daripada kematian baru muncul itu uang, itu bukan warisan. Ya, kecuali semasa hidup dia punya upaya untuk ngumpulin itu. Ya, nah ini kalau kita lihat, ya, harta-harta yang muncul setelah si fulan ini meninggal, ini tidak termasuk terhitung sebagai harta warisan. Misalnya apa? Uang duka. Uang yang diberikan baik dari pemerintah atau perusahaan maupun perseorangan yang biasanya diberikan pada saat takziah sebagai bentuk ungkapan duka cita kepada ahlul musibah. Ya, uang duka termasuk warisan bukan? Warisan bukan? Bukan termasuk harta warisan. Ini kalau di kampung saya uang baskom namanya. Ya, uang baskom tuh kalau kita datang takziah ada baskom dikerebongin makain.
Kalau kita iseng-iseng mau ngintip, dalamnya apa? Ada beras, amplop, kadang duit telanjang juga ada. Nah itu ternyata duit baskom yang ada ini lebih gede, namanya uang duka dari pemerintah. Ya sekian puluh juta, sekian ratus juta, ini bukan harta warisan. Ini murni ya untuk keluarga daripada korbannya ini. Ya bukan dibagi dengan perhitungan warisan. Ya semua sih tergantung sebenarnya. Kalau nggak dibagi warisan juga nggak ada kewajiban. Tapi kalau mau dibagi warisan juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak juga ini kerahiman aja. Buat orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah. Ketika misalnya suaminya meninggal, maka yang berhubungan langsung antara istri, anaknya. Ya kalau ibunya orang tuanya termasuk nggak mampu, ya boleh juga kasih uang kerahiman. Ya tapi kalau termasuk yang mampu, berarti yang dapat adalah istri dan anak saja sebagai bagian bentuk tanggung jawab nafkah ya sang suami yang meninggal dunia. Yang kedua, uang santunan, uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya. Dapat nggak kira-kira? Dapat nggak sih? Kalau kita naik kereta ada asuransinya nggak? Naik pesawat ada. Nah ketika meninggal dunia ada tuh klaim asuransi, dapat warisan nggak? Jadi uang warisan nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya, ini direvisi ya. Ini kalau ternyata tiket yang dibeli itu termasuk dia bayar premi sebenarnya. Ya. Jadi beli tiket bayar premi juga ternyata. Jadi harga tiket itu include dengan asuransi jiwa. Ya maka kalau dia beli itu dan kemudian terjadi kecelakaan, ini sebenarnya adalah warisan. Ya seperti kasus-kasus tertimpa kren ya waktu di Makkah itu kan, ya pemerintah Arab tahu udah selesai belum itu akan memberikan sekian miliar kepada korban-korban kecelakaan. Nah ini sebenarnya kalau yang tertimpa itu ya di sana nggak ada asuransinya masuk Mekah, ya asuransinya Allah gitu ya. Nah ini nggak termasuk nih yang uang ini kecuali tadi kecelakaan karena moda transportasi. Ya ada transportasi darat, laut, udara. Kalau beli tiket ada asuransinya. Ini berarti apa? Dia sudah memiliki harta itu sebenarnya. Ya makanya termasuk juga warisan. Ya. Tapi kalau semata-mata karena kecelakaan aja, bukan nggak ada urusannya dengan tiket-tiket dan lain sebagainya, dia meninggal dunia karena kerahiman orang-orang pada waktu itu, ini nggak termasuk harta warisan. Itu bedanya ya. Kalau beli tiket termasuk asuransinya, ini kena dia. Dapat bagian itu menjadi harta warisan namanya. Ya. Nah kemudian uang taspen